Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada acara ibadah doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Engkau telah himpunkan seberapa kami yang ada, dan ini ibadah kami. Tuhan, kami rindu menghampiri tahta kasih karunia kembali, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Urapi kami, urapi hamba-hambamu yang mengambil bagian di kesempatan ini. Kami mau memuji, menyembah, Tuhan pimpin sampai kepada akhirnya. Kami boleh menerima anugerah-Mu, baik itu keselamatan, baik itu kesembuhan, baik itu pemulihan, baik itu kekuatan, baik itu berkat-berkat yang kami butuhkan. Kami percaya Tuhan telah sediakan, bahkan yang tidak kami minta pun Tuhan telah beri. Terima kasih, dalam nama Yesus kami diberkati. Haleluya, amin. Kita awali pujian kita dengan nomor 144, seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu.
berhadapan denganmu. Kita lanjutkan dengan nomor 150. Saat indah ku berhadapan denganmu. Terima kasih Bapak. Makasih Yesus. Saat indah, katakan, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah ku berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami percaya Engkau bertakhta di atas pujian penyembahan kami. Kami percaya 2-3 orang berkumpul, Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau urapi kami, Engkau penuhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau sudah memberkati kami dengan damai sejahtera sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami percaya Engkau akan membawa kami lebih dan lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu, kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Mari yang percaya katakan amin. Kita berikan sorak-sorai pada Tuhan kita. Saya persilahkan bangkit berdiri, kita pujikan dengan penuh sukacita. Haleluya. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat diselami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Setiamu besar selamanya. Sekali lagi besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Haleluya. Yang tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat diselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti memuji nama-Mu. Tiada terukur, kasih terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, jangan dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Dengan kamus dan kecapi mari kita puji Tuhan, sebab hanya Dia yang layak diagungkan, ditinggikan. Dia Raja di atas segala raja. Dengan kambus dan kecapi mari kita puji Tuhan. Bersorak-sorak, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Sekali lagi dengan kambus, hey, hey, dan kecapi, hey, hey.
Indonesia diberikan kemenangan, Ya. Indonesia disembuhkan, Ya. Indonesia dipulihkan karena Indonesia memuji Tuhan. Haleluya. Saya persilahkan duduk kembali. Mari kita buka hati kita akan menerima firman-Nya. Tuhan Bapa, untuk setiap kami Tuhan hidup di dalam akan firman-Mu, melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, firman-Mu yang hidup mencipta dan mengerjakan di dalam hidup kami. Hidupku mengenapi firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Ku bersama aku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Engkau Allah yang setia. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu hidupku. Ku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama aku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu. Saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri, menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama aku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu. Mari amanya kami persilahkan. Dan mujizat sertai tiap langkahku. Bersama aku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bersama aku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Kami memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu Allahku. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Dimanapun setiap kami berada, kami adalah saksi-saksi-Mu. Kami adalah terang dan garam untuk kemuliaan nama-Mu. Sehingga dimanapun kami berada Tuhan, kerajaan-Mu hadir. Tuhan, biarlah pada
Malam hari ini Engkau sampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Buat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kebenaran itu memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silahkan Bapak Ibu duduk kembali, dan hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang kewajiban kita sebagai orang percaya. Banyak dalam hari-hari ini, mungkin beberapa waktu yang lalu, mungkin sejak kita percaya kepada Tuhan, kita telah diajarkan tentang hak sebagai setiap orang percaya. Tentang bagaimana kita akan dilindungi oleh Tuhan, kita diberkati, kita dipelihara, kita dijadikan anak, kita memelihara, kita menjadi ahli waris. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan kepada setiap kita tentang kewajiban kita sebagai orang yang percaya. Kita lihat slide. Di dalam Matius 5 ayat 20 firman Tuhan mengatakan, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Nah, di sini Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang-orang percaya, kepada setiap kita di akhir zaman ini, yaitu dikatakan, "Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi." Nah, jadi artinya apa? Kita melihat sikap, sifat atau teladan atau kebiasaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bagaimana mereka melakukan kehidupan keagamaan mereka. Kita melihat bahwa ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka memberi yang namanya persembahan, mereka berpuasa, mereka datang ke bait Allah, dan itu yang harus juga kita lakukan. Slide selanjutnya firman Tuhan mengatakan, tetapi dikatakan Matius 6 ayat 1, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga." Nah, jadi kewajiban keagamaan kita harusnya lebih baik, lebih benar dari setiap orang, atau yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah orang-orang Farisi. Karena dikatakan di dalam Matius 6 ini, ingatlah atau perhatikanlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang. Nah, di sini ada sebuah perbedaan yang mau Tuhan ajarkan, kewajiban agama yang telah dicontohkan orang Farisi dan kewajiban agama yang Tuhan Yesus ajarkan. Karena apa? Jika kita seperti orang-orang Farisi, jika kita melakukan kewajiban keagamaan kita seperti orang-orang Farisi, maka Alkitab mengatakan kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Nah, pertanyaannya, kewajiban keagamaan kita itu seperti apa? Kewajiban keagamaan seperti apa yang Tuhan Yesus inginkan? Yang pertama dikatakan di dalam Matius 6 ayat 2, firman Tuhan mengatakan, "Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya." Jadi kewajiban agama kita atau kewajiban sebagai orang percaya yang pertama yang Tuhan Yesus ajarkan yaitu adalah apa? Hal memberi atau bersedekah. Tetapi perbedaannya di dalam kita memberi sedekah itu, di dalam Matius 6 ayat 2 firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau mencanangkan. Artinya apa? Kalau kita memberi sedekah, dikatakan kalau kita mempelajari ayat-ayat selanjutnya, jangan sampai tangan kanan ini tahu apa yang dilakukan tangan kiri atau sebaliknya. Supaya apa? Pada akhirnya kita memperoleh yang namanya upah dari Bapa. Kalau kita pernah melihat dulu di televisi ada Crazy Rich. Nah, mereka membagi-bagi sedekah.
Tetapi di dalam mereka membagi sedekah, mereka panggil wartawan, mereka panggil yang namanya reporter televisi. Supaya apa? Dia terkenal, supaya apa? Ratingnya di Instagram, mungkin di sosial media semakin naik. Nah, hal seperti ini yang Tuhan tidak inginkan. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan itu. Panggil sini wartawan, aku mau memberi yang namanya sembako. Panggil ke sini wartawan, aku mau memberi sedekah kepada orang miskin. Bukan seperti itu yang Tuhan ajarkan. Bukan seperti itu yang Tuhan inginkan. Karena apa? Kalau kita melakukan seperti itu dikatakan seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat. Wah, mereka membawa yang namanya persembahan, mereka dengan kepala tegak berseru, aku memberi persembahan. Aku memberi yang namanya korban lebih dari orang-orang lain. Nah, Tuhan Yesus ingatkan, jika kita memberi seperti orang munafik untuk dipuji orang, apa upah kita? Sesungguhnya Tuhan berkata mereka sudah mendapat upahnya, yaitu apa? Pujian daripada orang-orang. Nah, hari ini Tuhan ingatkan untuk apa? Tanggung jawab, kewajiban kita sebagai orang pertama, yang pertama itu adalah yaitu apa? Memberi sedekah. Jujur, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, untuk memberi itu bukan suatu yang namanya kebiasaan kita. Sebagai manusia kita tidak memiliki kebiasaan untuk bermurah hati atau sedekah atau memberi. Kita harus mengajar, kita harus melatih di dalam kehidupan kita untuk apa? Murah hati, memberi dengan penuh sukacita. Itulah yang Tuhan ingatkan kepada setiap kita. Bahkan jujur, anak saya itu harus diajar, harus dilatih sejak kecil untuk apa? Memberi yang namanya persembahan, dilatih untuk membawa persepuluhan, dilatih untuk apa? Memberi kepada teman-temannya. Kalau dia punya makanan, seringkali kan kita melatih untuk mereka. Ayo beri makananmu kepada saudaramu, berikan sedikit untuk temanmu, berikan temanmu yang membutuhkan. Ini kita melatih. Karena apa? Kita tidak memiliki kebiasaan untuk memberi. Tetapi apa? Kita memiliki kebiasaan apa? Senang untuk menerima. Alkitab mengatakan kebalikannya. Bahwa apa? Terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi pada malam hari ini Tuhan ingatkan untuk kita apa? Belajar untuk memberi. Bukan jumlah yang dilihat Tuhan, bukan besarnya pemberian kita, tetapi seberapa tulus, seberapa kasih kita mau memberikan pemberian itu. Karena apa? Kalau kita melihat, kalau Tuhan melihat jumlah pemberian kita, maka persembahan daripada orang miskin, janda miskin itu tidak akan pernah dipuji oleh Tuhan. Persembahan daripada janda miskin itu tidak akan pernah ditulis di dalam Alkitab. Hari ini mari kita belajar untuk memberi. Slide selanjutnya firman Tuhan mengatakan, di dalam 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Nah, pertanyaannya, kalau di sini dikatakan pelayanan kasih yang berisi apa? Pemberian, berarti apa? Ada orang-orang yang memberi. Pemberiannya itu bukan saja mencukupkan keperluan orang-orang kudus atau orang-orang sesamanya, tetapi pada akhirnya apa? Melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Pertanyaannya, pemberian yang seperti apa? Sehingga apa? Orang itu mengucap syukur kepada Allah. Apakah pemberian yang sederhana atau pemberian yang dipenuhi dengan kasih yang luar biasa? Firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga apa? Dia memberikan. Artinya apa?
Allah memberi teladan kepada setiap kita untuk apa? Memberi. Dan pemberian Allah itu adalah anaknya yang tunggal. Artinya apa? Pemberian yang luar biasa. Sudahkah di dalam kehidupan kita, kita belajar untuk memberi? Seringkali sebagai orang percaya kita meminta. Kita meminta, aku ini kurang, aku ini kurang. Tetapi kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, maka kita melihat bahwa Alkitab mengatakan terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Jujur, sebagai manusia kita tidak memiliki kebiasaan untuk memberi. Karena apa? Kita memiliki kebiasaan untuk menerima, diberi. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan kepada setiap kita, untuk apa? Kita belajar memberi. Kalau memberi itu tidak akan membuahkan ucapan syukur. Kalau memberi itu tidak akan mendatangkan berkat bagi setiap orang yang memberinya, maka iblis tidak akan pernah menghalangi kita memberi. Seringkali pada waktu gereja, seringkali pada waktu hamba-hamba Tuhan mengingatkan, siapa yang mau memberi untuk pelayanan ini, mau memberi untuk pembangunan gereja, bukankah di dalam hati nurani kita, di dalam hati kecil kita, aku pengen memberi. Aku pengen memberi, aku ingin menyumbang, aku ingin terlibat di dalam pekerjaan itu. Tetapi pada kenyataannya, apa yang terjadi? Kita takut untuk memberi. Kenapa? Karena kita khawatir. Iblis berusaha menghalang-halangi untuk apa? Kita menabur, untuk kita memberi untuk pekerjaan Tuhan. Karena apa? Kita khawatir, apa mungkin nanti kehidupan kita cukup. Tuhan ingatkan, bawalah persembahan persepuluhan. Iblis menakut-nakuti kita. Apa mungkin nanti cukup dalam 1 bulan ini? Kalau aku memberi perpuluhan, apa mungkin wong dalam gajiku 1 bulan ini aja sudah kurang. Sekarang disuruh memberi. Apa mungkin nanti cukup untuk kebutuhanku, keperluanku di dalam 1 bulan ini? Ingat, Tuhan ajarkan, yaitu apa? Tuhan itu akan memberkati orang yang memberi dengan penuh sukacita. Pelajari di dalam Alkitab, pada waktu Elia berkata kepada janda miskin, berikan kepadaku, buatkan aku roti. Padahal di dalam janda itu apa yang ada? Cuma ada 1 genggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Tetapi Elia berkata, berikan itu kepadaku. Kadang Tuhan juga, cara Tuhan, kalau saya boleh bilang, cara Tuhan memberkati kita itu dengan cara yang luar biasa. Seolah-olah apa yang ada di dalam genggaman kita ini, Tuhan ini tidak cukup, buat keperluanku itu loh tidak cukup. Tapi Tuhan ajarkan, berikan kepada sesamamu, berikan kepada orang itu. Dan lihat apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan janda Sarfat ini. Selama kekeringan, selama 3,5 tahun, tepung di dalam genggamannya tidak pernah habis. Jadi pada waktu kita belajar untuk memberi, pada waktu kita belajar untuk memberi seperti yang Tuhan ajarkan, maka firman Tuhan mengatakan apa? Ada berkat yang Tuhan sediakan. Ada berkat yang Tuhan sudah sediakan. Cuma mau enggak kita memberi? Jujur di dalam kehidupan kita, kalau aku berikan, coba kita berpikir, kalau kita sebagai janda Sarfat, itu pertentangan batin. Kita dengan enaknya saja membaca, akhirnya Tuhan memberkati. Tetapi kalau itu benar-benar terjadi di dalam kehidupanmu, engkau sebagai janda Sarfat, tiba-tiba ada orang datang, berikan kepadaku tepung itu, buatkan aku roti. Kita pasti akan mikir, wah aku lu punya ini. Sama seperti kalau Tuhan mulai berkata kepada setiap kita, berikan tabunganmu kepada si A. Bawa semua tabungan yang telah
engkau kumpulkan untuk membeli rumah, berikan kepada gereja. Karena apa? Saat ini gereja sedang membangun, berikan kepada gereja. Misalkan seperti itu, apa yang kita lakukan? Tuhan, aku ini ngumpulkan dari tahun-tahun yang aku lewati. Aku mengumpulkan sedikit demi sedikit. Tapi kenapa hari ini engkau meminta aku memberikan kepada gereja? Mengapa engkau menyuruh aku untuk memberikan kepada pekerjaan Tuhan? Tuhan, ini sudah aku tidak cukup. Tapi itulah cara Tuhan. Pada waktu kita mulai dengan rela, dengan sukacita memberi, maka apa yang menjadi kebutuhan kita? Kita mungkin pada waktu itu kita sedang mengumpulkan uang, nabung untuk beli rumah. Tuhan bisa sediakan. Tiba-tiba Tuhan izinkan orang lain, ini loh rumah tempat Tono. Bisa Tuhan melakukan seperti itu. Karena apa? Firman Tuhan di dalam Amsal mengatakan, ada orang-orang yang menabur, orang-orang yang membagikan hartanya, tetapi tidak pernah kekurangan. Tetapi ada yang menyimpan hartanya sedemikian rupa, pelitnya, kikirnya, bahkan uang di dalam dompetnya menderita. Kapan aku dibuat beli? Kapan aku diajak beli? Nggak, uangnya tetap di dompet. Menderita uangnya. Tapi apa firman Tuhan katakan? Tambah-tambah kekurangan. Hari ini latih diri kita untuk memberi. Gereja membuka pelayanan untuk memberkati kota. Ayo terlibat. Karena apa? Tuhan sedang melatih kita. Pemberian kita pada akhirnya apa? Melimpahkan ucapan syukur kepada Tuhan. Bukan saja mencukupkan keperluan orang-orang kudus. Tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Korintus 9 ayat 12. Yaitu apa? Tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Ajar diri kita, latih anak-anak kita untuk apa? Belajar memberi. Karena apa? Jujur, habitat kita, kebiasaan kita susah untuk memberi. Susah untuk memberi. Karena apa? Kita lihat diri kita kurang. Dan hari ini Tuhan ingatkan, kewajiban kita yang pertama yaitu apa? Untuk kita memberi atau bersedekah. Jangan cuma setahun sekali. Tetapi ayo belajar kita memberi dengan murah hati. Karena firman Tuhan mengatakan orang yang murah hati, merekalah yang akan menerima kerajaan surga. Yang kedua, di dalam Matius 6 ayat 6 firman Tuhan mengatakan, tetapi jika engkau berdoa, tanggung jawab atau kewajiban kita yang pertama tadi kita harus memberi atau bersedekah. Yang kedua yang Tuhan ingatkan yaitu kita berdoa. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yang kedua yang Tuhan ingatkan kepada setiap kita, yang Tuhan Yesus ajarkan, selain kita belajar untuk memberi, Tuhan Yesus ingatkan untuk apa? Kita senantiasa berdoa. Bahkan di dalam Lukas 11 ayat 1, murid-murid Tuhan itu berkata, Tuhan ajarlah kami berdoa. Nah rupanya kalau kita nanti akan mempelajarinya per perikop satu demi satu, kita akan melihat ada kuasa di dalam doa, ada kuasa di dalam memberi, ada berkat-berkat yang Tuhan sedang sediakan. Yang ketiga, yang terakhir, perintah Tuhan atau kewajiban kita sebagai orang percaya yaitu apa? Tentang berpuasa. Di dalam Matius 6 ayat 16 firman Tuhan mengatakan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Yang ketiga yang Tuhan ingatkan kepada setiap kita, kewajiban kita sebagai orang percaya selain kita memberi, selain kita berdoa, selain itu yaitu apa? Kita berpuasa. Kembali lagi, puasa itu bukan kebiasaan kita. Makanya Tuhan ingatkan, latihlah dirimu beribadah. Beberapa waktu yang lalu gereja atau sinode mengingatkan kita untuk berpuasa, ada seruan puasa raya. Tetapi sudahkah kita terlibat di dalam puasa? Sudahkah kita benar-benar melakukan puasa yang Tuhan inginkan? Yaitu apa? Memutuskan belenggu-belenggu, mematahkan yang namanya kuasa-kuasa kegelapan. Di dalam Yesaya dikatakan puasa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi sebagai orang percaya kita harus seimbang di dalam menuntut hak dan kewajiban. Kalau kita sebagai murid, kita memiliki hak untuk apa? Menerima pelajaran dari guru, tapi kewajiban kita yaitu apa? Membayar yang namanya SPP. Demikian juga di dalam kekristenan, di dalam kerohanian. Tuhan ingatkan jangan kita cuma menuntut hak kita, bagian kita. Tuhan berkati aku, Tuhan pelihara aku, Tuhan lindungi aku. Tetapi Tuhan ingatkan yaitu apa? Kita harus memberi. Ada kewajiban kita untuk memberi. Ada kewajiban kita untuk berdoa. Dan ada kewajiban kita untuk berpuasa. Kebiasaan kita susah untuk berpuasa. Kebiasaan kita susah, jujur kita berpuasa itu susah. Bu Gembala ngajak, ayo nanti kita puasa ya. Waduh, alasannya banyak sekali. Termasuk saya juga punya alasan, kalau enggak minum kopi, kalau enggak sarapan bagaimana nanti aku bisa nanti maku bagaimana. Tetapi Tuhan ingatkan, rupanya puasa adalah kewajiban kita sebagai orang percaya. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan kewajiban-kewajiban kita? Sudahkah kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita hari ini? Kalau hari ini kita belum bisa memberi, maka belajarlah mulai saat ini melatih diri kita untuk memberi. Kalau hari ini kita belum berdoa, maka latihlah diri kita untuk apa? Senantiasa berdoa. Kalau hari-hari ini kita belum pernah berpuasa, latihlah diri kita berpuasa. Saya pernah berbicara dengan teman yang jadi seorang dokter. Rupanya di dalam puasa itu ada yang namanya detoksifikasi kalau tidak salah. Jadi tubuh ini pada waktu kita berpuasa, tubuh itu mengeluarkan racun. Jadi kewajiban yang harus kita lakukan sebenarnya untuk kebaikan kita. Tapi kita tidak mau, sehingga lihat perut saya gendut kan? Karena jarang berpuasa. Nah, hari ini Tuhan ingatkan bukan kepada Bapak Ibu dan Saudara saja, tetapi juga kepada saya. Untuk apa? Berpuasa. Amin. Jadi ada 3 hal yang Tuhan ingatkan pada kita hari ini, yaitu apa? Kewajiban kita untuk memberi atau bersedekah, kewajiban kita untuk berdoa, dan kewajiban untuk berpuasa. Amin. Mari kita berdoa. Saya undang pemain musik dan pemimpin pujian. Tuhan, terima kasih buat segala berkat-berkat yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Ampuni kalau selama ini kami melupakan kewajiban kami. Tetapi biarlah mulai hari ini kami mau melakukannya dengan setia. Biarlah mulai hari ini kami mau terus bersekutu dengan Engkau, melakukan apa yang menjadi bagian kami. Dan Engkau akan menyempurnakannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hidupku hidupku menggenapi firman-Mu,
Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan ingatkan kepada setiap kita pada hari ini, ada 3 kewajiban kita, yaitu memberi, berdoa, dan berpuasa. Hari ini mari kita belajar untuk menjawab, atau mari kita melakukan kewajiban kita. Kita akan berdoa syafaat. Bapak Ibu yang di rumah, yang sedang melihat live streaming, mari kita berdoa bagi bangsa Israel, bagi kota kita, bagi bangsa kita, supaya apa? Kemuliaan Tuhan, rancangan Tuhan terjadi. Tuhan, hari ini kami berdoa bagi umat pilihan-Mu bangsa Israel. Biarlah saat ini Tuhan, damai sejahtera-Mu senantiasa melimpah bagi bangsa Israel. Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu dan pengampunan-Mu itu melimpah. Dan kami percaya Tuhan, biarlah bangsa Israel pada akhirnya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka berseru kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah di Israel tidak ada lagi yang namanya pertumpahan darah. Tetapi biarlah di Israel terjadi yang namanya sukacita dan damai sejahtera. Bapak, pada hari ini juga kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin bagi bangsa ini Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Presiden, para wakil menteri, DPR, aparat-aparat pemerintahan, TNI dan Polri. Juga terkhusus Tuhan, tenaga-tenaga kesehatan yang saat ini berjuang mengatasi pandemi COVID Tuhan. Beri kekuatan kepada mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Di dalam mereka setiap kali melakukan tugas mereka Tuhan, biarlah otoritas, kuasa-Mu, penyertaan-Mu memelihara mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pandemi ini akan segera berlalu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Kediri. Tuhan, kami percaya kota Kediri adalah kota kemuliaan-Mu Tuhan. Dan biarlah melalui kota Kediri Tuhan, aliran-aliran sungai kehidupan itu mengalir, membasahi kota-kota di Indonesia ini Tuhan. Membawa keselamatan yang datang daripada-Mu Tuhan. Menyerahkan kota Kediri ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan berdoa juga Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu Gracious Family Tuhan, dimanapun mereka berada, untuk mereka boleh menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, untuk mereka menjadi saluran kasih-Mu Tuhan, sehingga dimanapun setiap anak-anak-Mu ini berada, mereka membawa sukacita, mereka membawa damai sejahtera, dan mereka membawa jawaban bagi lingkungan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan dan apa yang kami minta. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak, kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang belum di dalam Tuhan. Keluarga-keluarga yang belum diselamatkan, kami ingat satu selamat seisi keluarganya akan diselamatkan. Kami percaya Tuhan bekerja. Tuhan, mereka berbalik kepadamu satu persatu. Kami berdoa juga Tuhan buat pendidikan anak-anak, pergaulan anak-anak muda. Tuhan, Kau batasi, Kau mereka sebaliknya datang kepadamu, merindukan Engkau, bekerja sepenuh di dalam mencari Engkau. Kau berkati mereka, berkati pendidikannya, berkati masa depannya di dalam nama Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi fakir miskin. Tuhan, biarlah di mana-mana cukup ada pemerataan, ada ekonomi yang stabil, dan Injil tetap diberitakan, namamu dipermuliakan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, baik itu Ko Sojung, Tante Lun, Tuhan Ibu Mega, Cik Lili, demikian juga Ko Joni. Tuhan, kami percaya Ibu Gunawan, Ibu Sutini, Mama dari Christine,
Demikian juga Pak Daniel, kami berdoa bilur-bilur-Mu menyembuhkan, menguatkan, proses demi proses pemulihan terjadi atas mereka di dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi permasalahan keluarga, entah itu rumah tangga, entah itu pernikahan, tetap Tuhan handle mereka dengan kasih yang dari Tuhan, dengan kekekalan sehingga mereka hidup takut akan Tuhan dan melihat berkat-berkat itu terjadi atas hidup mereka. Demikian juga permasalahan ekonomi, pekerjaan, usaha yang mengalami kemerosotan. Tuhan, Kau buka jalan, memberkati mereka, mengadakan segala kebutuhan tepat waktunya. Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan atau meninggalkan mereka. Terima kasih berkat-Mu atas mereka di dalam nama Yesus Kristus. Bagi mereka yang bepergian baik keluar negeri, keluar kota, tetap Tuhan sertai perjalanannya sehingga pergi pulang tidak kurang satu apapun. Tuhan tetap ada bersama dengan mereka. Terima kasih. Pada akhir seluruh rangkaian acara petang ini, kami percaya Tuhan, Engkau sedia memberkati kami. Tidak pernah Engkau menyuruh kami datang mencari-Mu dengan sia-sia. Saat ini juga kami menengadahkan tangan. Terima berkat mengalir dari tahta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus menyempurnakan doa-doa kita. Terima penyertaannya, terima anugerahnya, terima pertolongannya, terima kasih kuasanya bekerja sempurna. Berkat-berkat kita terima dari yang tidak ada jadi ada, dari yang tak mungkin jadi mungkin. Kuasa Tuhan bekerja sempurna, tergenapi satu persatu bahkan mulai sekarang sampai Maranatha, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan memberkati, sampai jumpa.